karena bagian ini menurut gue yang paling penting banget. Nah, setelah 5 menit diangkat, stang seher tinggal dimasukkan, langsung masuk aja, jadi gampang banget, tidak merusak yang lain-lain. Oke. Nah, nanti kita lanjut buat perakitan mesinnya. Nah, ini diamkan, nanti dia ngerapat sendiri. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Total King. Nah, biasanya kan kemarin-kemarin gue bikin video yang dia pada riding, berkendara, terus on track main ke tempat teman-teman bersama Pusita Wrecking. Gue bakal balik lagi ke basicnya Total King, yaitu adalah suatu bengkel yang khusus wrecking. Jadi basicnya adalah bengkel. Gue mau ngebahas tentang, mau bikin video tentang perakitan mesin, dan banyak banget info-info yang semoga bermanfaat, yang bakalan gua sharing buat teman-teman dan semoga bermanfaat. Salah satunya adalah contohnya di bawah ini. Ini gua dipercayakan oleh konsumen untuk ngerakit bagian mesin bawahnya aja. Jadi konsumen itu ngirim bagian bawahnya aja, dia minta diperbagus, diperbaiki, dipercantik, dibikin enak. Ya itulah salah satunya. Ini salah satunya yang pasti gue rekomendasinya, yang paling penting adalah bersih. Jadi rengkes ini saya bersihkan sedemikian rupa, ya tujuannya adalah memperlancar kinerja dapur pacu. Kalau bersihkan enak ya, dapur pacunya bekerja dengan lancar. Ini rengkes kanan kiri, terus ini adalah kertasnya, saya poles juga. Nanti bahkan ada video pada saat perakitannya. Jadi jangan di skip video ini, banyak infonya, banyak trik dan tipsnya buat teman-teman ya. Nanti kita lanjut buat perakitannya, jangan kemana-mana, ikutin terus channel YouTube Total King. Nah, sekarang balik ke perakitan. Gua buka-buka deh, gua bongkar cara pemasangan keras yang baik dan benar, tidak merusak lahar. Di sini Total King mau buka-buka aja. Kita lihat aja, ikutin terus ya channel YouTube Total King. Perhatiin teman-teman, semoga ini adalah salah satu cara buat teman-teman ngerakit mesin wrecking, terutama menurut gua sih dapur pacu itu penting banget. Nah, ini adalah cara yang menurut gua baik dan benar. Nah, ini menurut gua pemasangan stang seher, kerkas yang baik dan benar. Nah, perhatiin aja buat teman-teman. Jadi masang lahar itu ini baiknya sih menurut gua. Perhatiin aja tuh. Pertama dibakar ya kurang lebih berapa menit, Mas? 10 menit, terutama ngelihat nih bahan yang dibakar ini sampai merah aja. Jadi menyalurkan panasnya ke bagian lahar. Itu dia. Nih bakar, tujuannya agar si kerkas masuk dengan mudah tanpa ada gedoran. Terutama jadi buat teman-teman yang pakai lahar racing, jadi kan itu kan sensitif banget. Kalau teman-teman masang lahar beacon racing terus main pukul lah, nggak rekomen tuh. Kacau, harganya satu nggak murah dan pasti ada efek sampingnya gitu, karena sensitif banget. Buat lahar beacon ini goyang sedikit aja sangat ngaruh banget gitu. Pokoknya teman-teman kalau mau bakar kayak gini sih, ini sih sebenarnya pakai kunci busi yang model kunci sok gitu, karena diameternya pas banget sama lahar beacon. Atau nanti teman-teman bisa coba media yang lain yang diameternya pas sama lahar gitu. Abaikan cincinnya, fokus pada pembakarannya. Ya, dibakar. Nah, itu kan udah kelihatan merah tuh. Langsung dipasang apa didiemin dulu, Mas? Nah, setelah medianya terbakar menyeluruh, terus menghantarkan panas ke bagian lahar, diamkan kurang lebih berapa menit, Mas?
5-10 menit cuy. Nah ini tuh udah kelihatan ya merah. Oh udah merah kan. Fungsinya sebenarnya sih bukan kalau kita membakar langsung bagian lahar bakal ada efek sampingnya, makanya kita butuh media yang menghantarkan panas aja tanpa merubah atau merusak bagian rengkes dan laharnya. Oh, udah merah tuh. Kalau udah merah gini, angkat, masukin ke enggak. Nah, ini udah merah. Saya ingetin lagi, sebenarnya tidak ada efek sampingnya buat rengkes dan laharnya, jadi tidak merusak, hanya membantu agar si lahar itu sedikit memuai, medianya menghantarkan panas. Tujuannya supaya agar si kerkas itu mudah masuk. Didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Sebenarnya kalau udah panas dipegang suhunya kayak gini tuh udah hangat banget, udah kerasa. Biarkan dulu selama 5 menit. Dan nanti ini tinggal masukin. Jadi cara masukin ini sebenarnya banyak cara, cuman menurut mekaniknya Total King sih ini cara paling bagus karena tidak ada benturan sedikit pun. Jadi tidak merusak nanti sama laharnya. Tidak merubah hitungan settingan si stang seher sama kerkasnya. Nah ini tuh kinclong gimana gitu ya. Dia bersih kayak gini ya tujuannya supaya memperlancar kinerja dapur pacunya gitu. Karena bagian ini menurut gua yang paling penting banget. Nah setelah 5 menit diangkat, stang seher tinggal dimasukkan. Langsung masuk aja, jadi gampang banget, tidak merusak yang lain-lain. Oke. Nah, nanti kita lanjut buat perakitan mesinnya. Nah ini diamkan, nanti dia ngerapat sendiri. Oke ya. Nah setelah kurang lebih 10 menit, nah ini pastikan lancar. Jadi lama kelamaan tuh udah rapat lagi dia. Jadi nggak perlu khawatir. Tujuannya tadi ngebakar itu hanya buat memuaikan si lahar supaya agar kerkas ini masuk ke dalam ya. Jadi ini aja kok udah 5 menit aja udah diangkat tuh, udah kuat banget tuh. Tuh. Yuk, oke, kita lanjut ke bagian rasio. Nah, rasio ini sebenarnya sih tidak ada pemasangan, cara pemasangannya istimewa. Cuman biasanya mekanik punya caranya masing-masing dan nggak berpengaruh dengan yang lain-lain. Jadi pemasangannya menurut gua tinggal kebiasaan mekaniknya aja dengan cara pemasangannya apa, dengan cara pemasangnya gimana. Ini rengkesnya. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan pasang gini disaranin dia pakai palu karet gini lah supaya aman ya, palu karet. Rasio ini adalah biasa disebut sih apa itu mas? Cabit udang. Nah itu buat perantara pengalihan gigi antar gigi 1, 2 dan seterusnya atau balik lagi. Terus ada lagi bagian yang penting itu, nah ini buat gula-gula, jadi buat nyangkutnya si capit udang tadi gitu. Itu tadi sebenarnya sih menurut gua dari video ini yang paling penting adalah buat teman-teman cara pemasangan kerkas tadi. Itu menurut gua penting banget, semoga bermanfaat. Kalau yang lainnya sih menurut gua biasa aja. Jadi selain balik lagi selain tujuannya bersih itu tadi, masangnya enak. Jadi kalau bersih itu serba enak lah gitu. Nah
jadi kalau bersih itu cincin kayak gini aja tetap aja kelihatan, nggak kena oli gitu. Ini udah kepasang, udah normal semua. Oke, nanti kita paling pengeleman seperti biasa. Gunakan lem yang bagus karena ini berkaitan dengan mesin, tidak main-main, supaya nggak kerja dua kali tujuannya. Setelah dilem ya seperti biasa pemasangan rumah kopling dan lain-lain. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini terpasang antara kiri dan kanan. Yang harus diperhatikan teman-teman adalah ini stang seher kondisinya harus wajib di tengah-tengah, terus supaya nggak kegencet. Biasanya suka ada yang kegencet, jadi kerja ini nggak lancar banget. Nah, ini udah lancar banget, jadi antara rengkes kiri dan rengkes kanan itu tidak menjepit si kerkas ini, cuy. Itu yang harus diperhatikan. Kalau biasanya sih kalau udah lancar gini udah aman. Oke, nanti kita lanjut ke bagian pemasangan kopling. Oke cuy, jadi kita lanjut ke pemasangan bagian mesin bagian kanan, sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau dari mesin yang ini sih tidak ada pemasangan yang spesial juga. Tentunya nanti kalau buat detailnya, cara membedakan rumah seperti rumah kopling yang bagus atau enggak, itu nanti saya review secara detailnya. Ini hanya gambaran besarnya aja yang saya videokan cara pemasangan mesin bawah tadi. Mungkin ada beberapa video ya, mudah-mudahan bisa diambil sama teman-teman jadi manfaat ya. Oke, mungkin nanti kita lanjut videonya. Kalau buat pemasangan rumah kopling itu standar sih, makanya gua nanti nggak gua videoin full. Nah, nanti gua bikin kontennya melihat ini aja, apa namanya, spesifikasi detail seperti rumah kopling yang bagus itu seperti apa, kapas kopling yang bagus seperti apa di konten selanjutnya. Oke, mungkin gua akhirin ya, semoga bermanfaat. Ingat, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.